Iya, waalaikumsalam Bu Uli. Seperti yang kemarin kita udah obrolin dan janjian, saya pengen ngobrol sama sampean Iya. terkait dengan pembelajaran di dalam kelas saya. Saya bingung Bu, kenapa kok di kelas saya itu saat pembelajaran anak-anaknya kurang efektif dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya. Jadi Bu Uli ketika menyampaikan pembelajaran suasananya kurang efektif gitu ya Bu Uli ya. Dari yang Ibu rasakan itu bagaimana Bu Uli? Kok siswa itu dalam hal itu bisa menyimpulkan kalau kurang efektif? Apa yang terjadi di kelas itu loh? Yang pertama yang sering terjadi nih ya Bu ya, saat saya memberikan materi di dalam kelas, terutama hanya dengan metode ceramah, anak-anak itu malah sibuk sendiri bermain. Kadang ada yang mainan, ya kadang juga, ya intinya dia nggak bisa fokus dalam menerima pembelajaran yang saya berikan gitu. Jadi dalam menyampaikan materi siswa itu tidak fokus ya Bu Uli ya. Jadi apa yang saya berikan mereka itu nggak bisa nerima gitu loh ya. Mungkin nggak semuanya, ada beberapa orang saja yang seperti itu yang bisa menerima. Cuman tuh saat saya kasih imbal balik, contohnya nih ya Bu, saya udah ngasih materi dengan metode ceramah tadi. Terus saat nanti saya udah selesai pemberian materi, saya suruh mengerjakan tugas, anak-anak itu tuh bingung. Nah, saya bisa menyimpulkan karena kelas saya kurang efektif itu saat pemberian tugas, anak-anak itu nggak bisa mengerjakan gitu. Baik Bu Uli. Setelah Bu Uli melakukan ceramah anak tidak fokus itu, apakah teknik itu sudah sering Ibu Uli lakukan ya Bu ya? Maksudnya di sini adakah cara lain Ibu Uli selain ceramah? Ibu Uli apa yang sudah Ibu Uli lakukan? Ya kalau untuk saat ini sih saya masih menggunakan metode ceramah, kadang juga diskusi kelompok gitu. Cuman yaitu anak-anak kurang bisa menerima gitu loh. Ya, kayaknya sih hanya beberapa orang saja yang seperti itu. Cuman kan 1 atau 2 orang menyebabkan anak-anak yang lain juga ngikut. Orang itu aja ribut Bu gitu. Itu aja boleh main kalau saya perbolehkan gitu loh Bu. Sekalipun nanti saya larang, ya cuma diem aja tapi kurang bisa menerima pembelajaran dari saya gitu. Terus saya juga udah gunain cara seperti ice breaking untuk mengembalikan lagi fokus anak-anak kembali ke saya. Ya hanya beberapa menit aja, tapi nanti kembali lagi ribut lagi seperti itu. Selain dari metode ceramah, kemudian sudah dilakukan ice breaking, mereka itu mengalami hal yang maksudnya di sini fokusnya itu hanya sebentar kan ya Bu ya. Kemudian setelah hal itu terjadi nih, misalnya selang berapa hari, adakah pemikiran Bu Uli itu untuk mencari solusi yang lain, misalnya solusi yang lain selain ceramah, kemudian ice breaking sudah, mungkin cara yang lain yang mungkin Bu Uli ingin terapkan misalnya nih, apa itu? Ini sih Bu, ada pengen saya itu ngajak anak-anak pembelajaran di luar kelas supaya anak-anak itu bisa cari suasana baru gitu loh Bu. Terus saya juga udah pernah ngelakuin cara dengan menggunakan media audiovisual Bu, seperti penggunaan LCD proyektor. Itu udah ya anak-anak dia bisa sih Bu, senang lah ya. Senang. Tapi selingannya harus dengan ada pembelajaran yang sekiranya dia itu menarik ya, gitu. menarik Seperti bagi mereka ya. Kadang saya selipkan video yang motivasi saat mereka belajar. Kadang selain materi juga saya selipkan video-video yang seperti itu biar anak-anak itu ngerasa seneng dulu gitu loh Bu. Saya bilang ke anak-anak yang pertama
pertama kamu harus cintai dulu pelajarannya. Kalau kamu udah senang, udah cinta sama pelajarannya, nanti lama-kelamaan materi yang kamu terima itu bisa kamu serap sendiri. Saya bilang kayak gitu. Ya, saya udah menggunakan metode dengan audiovisual udah sih Bu. Cuman kan ya kalau metode visual karena keterbatasan saya, karena saya juga nggak bisa menggunakan alat itu sendiri, harus gunain butuh bantuan sama orang lain, saya takutnya nanti kalau sering keterusan merepotkan gitu. Jadi Bu Uli ya tadi sudah caranya itu sudah banyak sekali yang udah diseling-seling. Nah ya, kemudian masalahnya Bu Uli ini misalnya nih ya, kalau di apa namanya, di peringkat nih ya, dari standar nilai 1 sampai 10 nih, Bu Uli ini maksudnya di sini ya sudah dilakukan kemampuannya di situ sampai tahap berapa gitu loh, kan ingin sampai penuh nih 100% nih biar anaknya fokus nih. Bu Uli ini sekarang masih berada level berapa itu? Kisaran kalau kita hitung dengan seperti itu persentase 1 sampai 10 itu level berapa itu Bu? Kayaknya kisaran masih 60 sampai 70-an. Iya, 60 sampai 70 ya. Karena ya itu maksud saya tuh gimana sih caranya tuh anak-anak itu bisa menerima materi dari saya, tapi tuh ya selain dia bukan hanya menerima gitu loh Bu, tapi mereka juga tuh dong dengan materi yang saya berikan. Iya gitu. boleh. Kemudian dari level 6 ataupun 70 ini ya, Bu Uli kan tadi sudah menyampaikan ingin cara yang lain yang untuk belajar di kelas nih. Inginnya setelah rencana itu apa namanya, kemampuan siswa untuk fokus itu berapa itu? Harusnya kan naik nih setidaknya yang meningkat berapa? Kalau 100% kayaknya belum ya Bu, karena titik 100% itu ketika saya sudah bisa menyampaikan materi, anak-anak bisa menerima, dan saat pemberian tugas anak-anak juga bisa ya. Kalau 100 nilainya mungkin bagus bertahap ya. dulu ya Bu ya, kisaran 80 sampai 90 ya, gitu. jadi Yang penting tuh anak bisa fokus dulu saat pembelajaran gitu. Iya. Nah, setelah mengetahui peningkatannya itu pengen naik ke 80 90 ya. Kemudian tekniknya tadi ingin pembelajarannya itu dengan cara yang lain, yaitu pembelajaran di luar kelas ya. Kira-kira maksudnya di sini siapa sih yang Bu Uli di situ itu memerlukan bantuan? Nah, kira rekan sejawat siapa begitu? Ya perlu sih Bu, karena kan maksud saya kalau di luar kelas itu kan ngondisiin anak lebih susah. Cuman kan saya lihat ya siswanya nih. Saya lihat latar belakang anak-anak itu karena senang bermain. Maksud saya di luar kelas itu belajar sambil bermain gitu. Mungkin ya butuh salah satu guru untuk bisa membantu saya, paling nggak bisa mengkondisikan anak-anak gitu aja Bu. Nah, dalam membutuhkan rekan sejawat nih, siapa Bu dalam sekolah ibu itu, di sekolah kita ini nih ya, siapa? Saya rasa mungkin wali kelas 5 bisa Bu Ratna. Nah ya, karena kan sama-sama guru kelas atas nih Bu, yang nanti bisa sharing lah, tetangga kelas lah ya, tetangga kelas, dan nanti bisa imbal balik. Saya juga paling bisa akrab bantu, ya. paling bisa bantu Bu Ratna, dan nanti sebaliknya Bu Ratna bantu saya gitu. Ya. Kemudian nih ya Bu ya, ketika di luar kelas nih ya, mungkin ketika suatu saat kembali di dalam kelas nih ya, Bu Uli ini ingin misalnya ingin dinilai oleh rekan sejawat itu pada keterampilan yang mana nih? Misalnya Bu Uli dalam keterampilan itu ada yang kurang nih, nah misalnya ingin dinilai pada bagian yang mana itu? Kalau masalah keterampilan seperti apa nih Bu? Nah misalnya contohnya di sini keterampilan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian penyampaian, kemudian budaya positifnya, yaitu yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas masing-masing kelas ya. Saya sendiri sudah sosialisasi kemarin ya Bu ya. Kemudian
sosialisasi yang kemarin juga sudah itu tentang KSE, kemampuan sosial emosionalnya, salah satunya ada ice breaking. Nah, ketika Bu Uli nanti di dalam kelas itu keterampilan yang mana sih yang ingin Bu Uli itu ingin saya nilai nih, misalnya bagian yang mana gitu. Karena saya itu kemarin sempat ya menggunakan metode KSE seperti ice breaking itu, saya rasa aku pengen dinilai di situ. Apakah ice breaking saya ini tuh kurang menarik untuk anak-anak, ya. sehingga anak-anak itu kok bisa nggak kembali lagi fokus ke saya, maksud saya gitu. Saya pengen dinilai di situ, Bu. Terus ya yang selain itu juga saya pengen dinilai dalam penyampaian materi saya itu apakah masih kurang, terus gimana sih cara menarik anak-anak itu biar kembali lagi fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nanti pada bagian yang di kelas nanti saya insya Allah saya bantu, saya luangkan waktu, nanti Bu Uli yang Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya Bun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita ulangi lagi tapi pakai tangan. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Sekarang dibuka buku matematika. Sebelum kita buka buku, Ibu mau merolling tempat duduk dulu. Nih ya. Bukunya dimasukin dulu. Yang duduk di sebelah sini, depannya Ibu. Yang laki-laki Sansan, Rehan, Fadil sebelah sini, Fadil. Fadil. Sama Jalal. Faiz pindah ke sebelah sana. Rehan tetap di tempat duduknya. Terus yang perempuan yang duduk di depannya Ibu, Aulia tetap. Terus Akila pindah sebelah sini.
Kita tulis di sini juga apa, satu. Yang 5. Ada berapa? Satu. Enak enggak? Sampai sini paham? Kalau dikasih soal bisa? Sebelum kita mengerjakan soal, coba kita semuanya berdiri dulu. Masih bisa nggak? Masih ingat nggak? Tepuk semangat. Coba salah satu mencontohkan. Cindy bisa? Alfi? Ya, coba Alfi maju ke depan. Yang lainnya coba perhatikan ke depan. Berdiri, Rehan. Yang benar. Ya. Kamu yang mengerjakan soal bagian A. Kelompok B, coba tunjuk tangan. Nah, kalian mengerjakan soal yang sebelah sini. Jangan sampai salah. Nanti kelompok B mengerjakan soal yang A. Coba dari soalnya ini ada yang masih bingung boleh bertanya, coba tunjuk tangan. Tinggi badan. Ya, tinggi badannya itu ada berapa aja nih? 120, 125. Nah, ini kalian tulis dulu di sini di bagian tinggi badan. Lalu habis itu kalian hitung. Ada berapa sih yang jumlahnya 120? Kalau nol ya nol, kita tulis nol. Iya, tetap nol. Gimana? Kalau nulis 120 ditapel satu aja nih. Iya. Terus yang kelompok B, ada yang mau tanya nggak? Mau nggak? Ya udah. Rehan, udah ngobrol kemarin. Apa kesepakatan kita? Udah bikin kesepakatan kelas kan kemarin kita? Udah bikin perjanjian kan? Apa konsekuensinya kalau kita ngobrol saat belajar? Masa itu belajar? Akan poinnya bertambah. Nanti kalau poinnya bertambah banyak, nanti orang tuanya bisa dipanggil. Masih ingat nggak itu? Mau mulai nggak, Rehan? Sekarang udah bisa mulai mengerjakan soalnya. Soalnya ditulis. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam. Iya, Bu Uli nih kemarin kan Bu Uli menyampaikan pada saya ada hal yang ingin disampaikan tentang kegiatan pembelajaran pada kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Nah, setelah saya mengobservasi dari pertama sampai akhir nih, bagaimana perasaan Bu Uli nih setelah performa yang dilakukan kemarin? Ya, untuk awalan karena biasanya mengajar itu sendiri, terus sekarang ada pendampingnya yang awalan sih agak grogi itu. Cuman untuk selanjutnya alhamdulillah sudah mengalir aja. Baik, boleh. Dari pembelajaran itu saya mengapresiasi ya Bu ya, dari yang sudah dilakukan, kompetensi yang ingin yang sudah dikembangkan Bu Uli itu kompetensi kemarin kan yang ingin dikembangkan lagi adalah bagian diferensiasi,
pembelajaran diferensiasi itu sudah menemukan gimana ya Bu, kayak permasalahan yang kemarin itu sudah sedikit terpecahkan gitu. Cuman masih ada kendala. Kendalanya kalau di pembelajaran diferensiasi itu seperti halnya kan pengelompokan tuh Bu. Pengelompokan antara siswa yang mampu dengan siswa yang sudah mampu. Nah, di pembelajaran siswa yang belum mampu, kendalanya saya, siswa yang kurang mampu itu rata-rata anak-anaknya itu aktif. Dalam artian aktif itu anak-anak itu aktif dalam hal gerak. Gitu. Jadi ketika saya kelompokkan dengan sesama anak-anak yang seperti itu, ada aja tingkahnya. Gitu. Kalau kendalanya itu. Terus untuk yang KSE-nya saya sudah melakukan ice breaking dan memang anak-anak fokus kembali. Yang awalnya itu mereka sedikit kayak gelisah, ada orang lewat, mereka pengen lihat gitu. Cuman ketika saya sudah melakukan ice breaking, titik fokus mereka itu kembali lagi ke pembelajaran saya. Cuman kendalanya yaitu hanya berlaku ya 15 menit sampai 20 menit. Nanti untuk kedepannya ya ada aja tingkahnya anak-anak. Ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi dari awal pengamatan saya, observasi saya kepada Bu Uli kemarin, ya, kemudian sekarang juga apa yang sudah disampaikan Bu Uli bahwa sudah bagus, Bu Uli sudah menyampaikan kompetensi yang diminta kemarin itu ya, di diferensiasi dan KSE-nya sudah bagus. Namun demikian melihat dari masih ada tantangan nih ya, yang masih aja sudah dilakukan tapi masih lagi ada tantangannya, yang perlu ditambahkan di sini pada kompetensi sosial emosionalnya Bu Uli. Mungkin kan sudah speaking ya, kemarin kan sudah tepuk semangatnya sudah, dan ada dua kemarin tepuknya, yang satu lagi tuh ya tepuk hidungnya. Kemudian yang perlu ditambahkan mungkin teknik stopnya Bu Uli. Teknik stop yang mana di situ teknik stop itu ditujukan untuk mungkin di sini adalah supaya siswa itu merasa kembali tenang, kemudian dalam pembelajaran itu hadir sepenuhnya kembali. Jadi kan memang wajar siswa itu terkadang membutuhkan ingin rileks, ingin bermain lepas gitu ya, karena kebutuhannya itu terkadang hadir dan juga kadang ingin main. Jadi itu yang perlu dikembangkan dari observasi saya. Kedepannya mungkin Bu Uli apa yang akan dilakukan lagi? Kedepannya mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berbeda supaya anak-anak itu tidak merasa bosan ketika di kelas. Kemungkinan apa saya nanti ingin ngajak anak-anak itu belajar di luar kelas untuk melihat lingkungan gitu. Tapi ya pembelajarannya masih terkait dengan lingkungan gitu, yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian yang untuk teknik stop tadi sudah pernah dilakukan juga? Belum sih Bu. Ya nanti saya akan melakukan teknik stop yang seperti Bu Yuni tadi bilang. Ya semoga dengan solusi Bu Yuni permasalahan di kelas saya bisa